Oke teman-teman, di sini Bang Hen Elektronik akan mereview untuk produk terbaru dari Mito, kali ini dengan Mito rice cooker digital low sugar. Dan untuk Mito low sugar ini dengan tipe R7. Jadi di sini bisa kita lihat. Dan kita akan lihat untuk beberapa fungsi dari kotaknya ini, bisa memasak, lalu memasak cepat, lalu sup, bubur. Dan di sini bisa merebus, lalu bisa masak nasi shirataki, mengukus, dan juga nasi rendah kadar gula. Dan ini sangat bagus untuk penderita diabetes ya teman-teman ya. Jadi untuk para penderita diabetes itu tidak perlu takut dengan nasi beras putih lagi. Jika biasanya harus makan beras merah, di sini ada solusinya untuk penderita diabetes dan juga untuk yang mau diet. Ini juga sangat bagus. Lalu untuk Mito R7 ini bisa kita lihat di sini. Untuk powernya itu 690 watt. Dan ini dibuat di Indonesia. Untuk rice cooker ini di sini bisa kita lihat. Dan untuk kapasitasnya itu 2 liter. Dan ini kita coba lihat untuk di bagian belakangnya lagi seperti ini. Nah, ini ada good for the diabetes. Lalu dengan inner potnya itu 5 lapis, kapasitas 2 liter dan juga dengan 8 fungsi. Lalu untuk presetnya itu bisa maksimal bisa sampai 24 jam dan juga garansinya itu 1 tahun ya teman-teman ya. Di sini kita langsung aja buka, lihat, dan kita lihat isi dalamnya seperti apa. Dan untuk teman-teman jangan di skip karena kita langsung lihat isi dalamnya, dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Oke teman-teman, dan udah kita buka. Untuk penampilannya itu dengan kombinasi seperti ini, dengan kombinasi warna biru dan juga warna silver, lalu di bawahnya itu biru. Lalu di bagian belakang di sini kita tidak ada tempat untuk pembuangan uap air ya teman-teman ya. Jadi untuk uap airnya tuh hanya dari atas sini aja, teman-teman bisa lihat. Dan ini masih tertutup. Dan untuk membuka ini tinggal ditekan aja ini bagian atasnya ini teman-teman, seperti ini. Lalu untuk membersihkan ini bisa kita ini kita tinggal tarik aja seperti ini. Dan ini setiap kali akan memasak nasi baru ini harus dilepas dulu dan kita lap kering semua ini teman-teman ya, di bagian ini ya. Jadi ini untuk juga mencegah nasi itu tidak cepat bau atau basi ya teman-teman ya. Karena yang bikin nasi cepat basi itu biasanya sisa air yang ada di sini, lama-kelamaan dia akan basi dan jatuh ke dalam nasi kita. Dan kita langsung aja buka. Dan di sini ada mendapatkan untuk sendoknya itu dapat 2 nih teman-teman nih. Ada sendoknya 2, kabel listrik, dan juga gelas pengukurnya. Lalu dengan kombinasi untuk nerpotnya ini ada stainless dan juga ini teflon biasa ya teman-teman ya. Kita langsung aja ya, kita lihat cara pakainya. Dan di sini udah kita pasang untuk itu. Ini teman-teman bisa lihat untuk pancinya itu seperti ini. Ini juga tebal, sangat tebal sekali, dengan warna hitam ya. Dan untuk bagian luarnya juga warna hitam seperti ini. Jadi untuk permukaannya ini sedikit agak sedikit kasar-kasar gitu, cuman ini tergolong halus-halus gitu ya teman ya. Dan di sini kita bisa lihat untuk kapasitasnya itu. Dan untuk masak bubur itu hanya 1,5 liter, disarankan di maksimal di sini aja ya teman-teman ya. Untuk bubur, dan juga di sini kita bisa untuk masak nasi biasa ya. Dan di sini dengan kombinasi ini untuk
tempat pengukusnya ini warna ini dengan bahan stainless nih teman-teman nih. Ini bahan stainlessnya juga stainless bagus, stainless 304 ini yang biasa dipakai oleh merek-merek seperti Sanken juga. Ini sama yang dipakai bahannya. Jadi kalian bisa lihat untuk lubang-lubangnya. Dan teman-teman jangan lupa untuk setiap kali kita akan masak nasi dengan low sugar itu panci ini harus dipasang dan nanti berasnya itu masuk ke dalam sini aja. Dan air, berasnya juga harus terendam dengan air. Lalu di sini kita akan coba lihat untuk beberapa fungsinya. Itu seperti ini. Lalu untuk fungsi kita tinggal tekan di bagian fungsi seperti ini. Nah, ini teman-teman. Lalu untuk timernya itu kita bisa atur seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat seperti ini. Dan kalau kita akan masak nasi low karbo dengan atau low sugar itu di sini ya teman-teman ya, nasi rendah gula ini otomatis tidak perlu kita atur lagi untuk kadar gulanya mau serendah apa, ini langsung otomatis seperti ini aja dan kita tinggal tekan mulai. Dan untuk ini langsung aja kita di sini ya teman-teman ya. Dan untuk sup itu waktunya ada timernya, itu bisa kita atur. Untuk bubur ini juga bisa kita atur seperti ini. Untuk beberapa menu ini tidak bisa kita atur ya teman-teman ya. Dan di sini kita tekan mulai aja seperti ini. Ya teman-teman, untuk reviewnya ini cukup sampai di sini. Dan kalau teman-teman suka jangan lupa subscribe, like dan share video ini. Terima kasih.